dan plasentanya ini keluar, maka dimulailah proses penjahitannya. Untuk benang poliglikolit ini akan diserap oleh tubuh secara sempurna sekitar 60 sampai. Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube saya. Hai teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Devi Febriani. Kali ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai benang yang dipakai dalam proses operasi seksio sesarea dan berapa lamakah proses penyerapannya oleh tubuh. Saat ini tindakan operasi seksio sesarea bukan merupakan hal yang langka dilakukan. Berbagai indikasi diambil oleh dokter spesialis kandungan untuk melakukan tindakan operasi seksio sesarea untuk menyelamatkan ibu dan bayinya. Mungkin ada beberapa pertanyaan di masyarakat luas, bagaimana prosedur operasi seksio sesarea ini dan benang apa sajakah yang dipakai dalam melakukan penjahitan untuk proses operasi seksio sesarea dan lama penyerapan benang tersebut di tubuh. Saya tidak akan menjelaskan tentang prosedur operasi seksio sesarea. Yang akan saya jelaskan di sini adalah benang yang biasa dipakai untuk menjahit setiap sayatan dalam proses operasi seksio sesarea dan lamanya penyerapan benang tersebut di dalam tubuh. Secara umum, benang yang dipakai untuk tindakan operasi seksio sesarea itu menggunakan benang yang bisa diserap. Jadi dari mulai uterus sampai ke kulit itu secara umum menggunakan benang yang bisa diserap atau benang absorbable. Sayatan pertama dimulai dari melakukan sayatan di daerah kulit, kemudian di daerah subkutis, kemudian fascia, lanjut otot, peritoneum, kemudian kita akan melihat kafum abdomen dan ada uterus di sana. Dilakukan penyayatan di daerah SBR atau segmen bawah rahim. Setelah bayi dan plasentanya ini keluar, maka dimulailah proses penjahitannya. Untuk penjahitan di daerah otot rahim, ini biasa digunakan benang yang ukurannya lebih besar dibandingkan dengan menjahit di lapisan-lapisan yang lain, karena kita tidak mau pada saat menjahit di daerah uterus ini akan terjadi putus benangnya, maka akan kita pakai benang yang ukuran lebih besar, biasanya menggunakan benang nomor 1. Jadi di sini saya akan menunjukkan benang yang biasa dipakai di tempat saya bekerja. Ini adalah jenis poliglikolit. Jadi jenis poliglikolit ini yang kita pakai untuk jahit uterus adalah poliglikolit ukuran nomor 1. Ini merek dagangnya berbeda-beda. Ini tergantung dari pabrikannya menamakan merek dagang dari poliglikolit ini. Untuk benang poliglikolit ini akan diserap oleh tubuh secara sempurna sekitar 60 sampai 90 hari. Ini betul-betul diserap secara sempurna 60 sampai 90 hari. Sebenarnya hari demi hari atau minggu demi minggu benang ini tetap diserap, tapi sempurna penyerapannya itu berkisar antara 60 sampai 90 hari. Lapisan selanjutnya yang akan dijahit adalah plika. Jadi untuk menjahit plika yang merupakan lapisan dari uterus, dokter akan menggunakan benang yang lebih kecil dibandingkan dengan menjahit di bagian otot uterus tadi. Kita biasanya menggunakan benang nomor 20 poliglikolit juga, dan penyerapannya tetap sama dengan ukuran benang yang nomor 1 tadi, yaitu sekitar 60 sampai 90 hari. Selanjutnya kita akan menjahit di daerah peritoneum. Kita akan menutup kafum abdomennya.
Untuk penjahitan peritoneum ini tetap menggunakan benang yang seperti kita menjahit di bagian pelika tadi, menggunakan benang nomor 20. Ini juga membutuhkan waktu seperti yang saya sudah sampaikan, 60 sampai 90 hari penyerapan secara total dan sempurna. Selanjutnya kita akan menjahit di bagian otot. Untuk bagian otot ini kita masih menggunakan benang untuk menjahit pelika dan menjahit peritoneum tadi, nomor 220 poliglikolit dengan penyerapan 60 sampai 90 hari. Sekarang untuk lapisan fascia, ini merupakan lapisan yang tebal, maka kita membutuhkan benang yang berukuran lebih besar. Kita menggunakan benang yang nomor 1. Jadi kita menggunakan benang poliglikolit nomor 1 untuk lapisan fascia. Untuk menjahit lapisan fascia menggunakan poliglikolit nomor 1. Penyerapannya tetap sama, 60 sampai 90 hari. Kemudian untuk lapisan subkutis, setelah kita menjahit lapisan fascia, maka kita akan melakukan penutupan di daerah subkutis. Ini menggunakan benang yang lebih kecil. Kita menggunakan benang yang ukurannya sama dengan untuk menjahit lapisan otot dan lapisan pelika, juga lapisan peritoneum. Menggunakan benang nomor 20 dengan kriteria jenis poliglikolit. Dan sekarang lapisan terakhir yang dijahit adalah lapisan kulit. Ini untuk menutup lukanya. Biasanya lapisan kulit untuk operasi seksio sesarea ini menggunakan teknik penjahitan subkutikuler. Untuk penjahitan subkutikuler ini menggunakan benang yang lebih kecil. Ini merupakan benang yang paling kecil yang digunakan untuk tindakan operasi seksio sesarea. Biasanya digunakan benang nomor 30. Ini merupakan benang dengan tipe polyglecapron 25 seperti ini. Ini merupakan benang 30 dengan jarum cutting. Karena di bawah kulit agak lebih keras, maka kita menggunakan jarum yang ujungnya itu adalah cutting, memotong. Untuk jenis benang ini memerlukan waktu lebih lama dibandingkan dengan poliglikolit. Ini membutuhkan waktu sekitar 90 sampai 120 hari. Ini penyerapannya yang secara sempurna ya, istilahnya memang betul-betul dilakukan penyerapan secara sempurna sekitar 90 sampai 120 hari. Ini merupakan benang dengan jenis monofilamen, satu serat saja. Untuk penyembuhan setiap orang itu pasca operasinya tentu saja berbeda-beda, tergantung dari usia pada saat dilakukannya tindakan operasi, nutrisi yang dimakan, kemudian berat badan, selanjutnya juga karena aktivitas, kemudian kondisi dari luka. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. See you next time. Assalamualaikum.